Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kunjungan Ustadz Abdul Somad ke petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Di tengah suhu politik yang sudah mulai memanas, teman-teman, untuk mengusung calon presiden. Maka teman-teman, peran dari seorang Ustadz Abdul Somad itu juga sangat penting dalam mewarnai yaitu terpilihnya calon pemimpin nasional. Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa di 2019 Ustadz Abdul Somad ini mendukung Pak Prabowo Subianto duet dengan Sandiaga Uno. Ini mendapat dukungan dari Ustadz Abdul Somad. Namun teman-teman, setelah Pak Prabowo kalah di Pilpres 2019 kemarin, ini terlihat tidak ada komunikasi antara UAS dengan Pak Prabowo Subianto. Dan kali ini kondisi sudah berubah, masa sudah berganti, maka kemanakah dukungan Ustadz Abdul Somad untuk Pilpres di 2024 yang akan datang? Tetapi kalau kita lihat kedekatan kali ini teman-teman, bahwa PKS ini banyak kadernya yang mendukung Pak Anies Baswedan. Kemungkinan Ustadz Abdul Somad kemungkinan ini akan mendukung Pak Anies di 2024 yang akan datang. Nah teman-teman, kemarin Ustadz Abdul Somad berkunjung ke salah satu petinggi PKS pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Lalu apa yang diperbincangkan teman-teman terkait kunjungan UAS ke petinggi Partai Keadilan Sejahtera? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Pos Kota. Saat suhu politik 2024 mulai panas, UAS tiba-tiba temui PKS mau nyapres. Dai populer Ustadz Abdul Somad alias UAS melakukan kunjungan ke kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat 19 Agustus 2022. Kedatangan UAS itu bertepatan dengan momen panasnya suhu politik jelang 2024. UAS enggan merinci isi pertemuan dirinya dengan Salim. Ia berdalih kunjungan di PKS tengah mencari sosok figur capres itu sebagai kunjungan silaturahmi semata. Jadi artinya teman-teman, kunjungan UAS ke Ustadz Salim Segaf Al-Jufri itu adalah kunjungan silaturahmi biasa. Saya datang berkunjung ke beliau, saya tidak ingin mengganggu waktu beliau. Jadi ketika beliau ada waktu luang, saya berkunjung, kata UAS dalam keterangannya. UAS mengaku sangat mencintai habaib, keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk Salim Segaf Al-Jufri. Di dunia kami bertemu, semoga di akhirat bertemu dengan datuk beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan silaturahmi ini memperpanjang umur, menambah keberkahan usia. Dulu sebelum ke Sudan saya berkunjung ke beliau untuk memohon doa, tuturnya. Tak hanya itu, UAS juga menyinggung soal peran kakek Salim Segaf, yakni Idrus Al-Jufri, yang dinilainya berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan dan simbol kemuliaan itu kita adalah merah putih. Ucapan itu dari guru tua yang merupakan kakek dari Habib Salim. Meneriakkan takbir mengajarkan kita bahwa merdeka atau mati. Momentum 17 Agustus menyegarkan kembali ingatan kita. Saya tidak bertemu dengan guru tua, tapi saya bertemu Habib Salim untuk mengikat hati dalam satu hembusan nafas. Anak bangsa ini mencintai bangsa dan agamanya, kata Ustadz Abdul Somad. Sementara itu, Salim Segaf Al-Jufri menyebut Ustadz Abdul Somad mendapatkan tempat yang spesial di hati umat. Menurutnya, masyarakat menanti dakwah dari UAS yang penuh keikhlasan dan perjuangan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abdul Somad. UAS menempati tempat khusus di hati kita semua, di hati umat. Masyarakat menantikan dakwahnya. Dia selalu berkeliling untuk berdakwah.
Semoga Allah berikan taufik hidayah dan mahabbah kita mencintainya karena keikhlasan dan perjuangannya, ujar Ustadz Salim. Sebagai informasi, hubungan UAS dengan Salim Segaf memang dekat. Pada Pilpres 2019 lalu, keduanya bahu-membahu mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Nah, itu teman-teman kunjungan Ustadz Abdul Somad kepada Habib Segaf Al-Jufri. Ternyata hubungan beliau sudah terjalin sudah lama teman-teman, termasuk dalam mensukseskan Pak Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Mereka berdua ini bahu-membahu untuk memperjuangkan Pak Prabowo Subianto. Jadi teman-teman, pendukung Pak Prabowo Subianto itu cukup banyak di 2019. Akankah Pak Prabowo mampu merajut kembali pendukungnya di 2019 untuk masuk pada pemilu 2024? Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Pak Prabowo Subianto. Dan kita lihat teman-teman, efeknya luar biasa di 2019 kemarin, di mana Partai Gerindra itu mendapatkan 12% suara teman-teman. Hampir sama dengan Partai Golkar. Karena awalnya teman-teman, Partai Gerindra ini tidak masuk dalam 3 besar capaian dari partai politik, tetapi kali ini masuk dalam 2 besar teman-teman. Ini sesuatu yang luar biasa bagi Partai Gerindra. Permasalahannya adalah ketika saat ini Pak Prabowo maju di 2024, akankah pendukungnya di 2019 kemarin ikut mendukung Pak Prabowo di 2024? Ini menjadi pertanyaan besar teman-teman. Karena sepertinya para pendukung Pak Prabowo di 2019 ini akan mengalihkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Itu sangat terlihat teman-teman dari apa yang disampaikan oleh kader-kader PKS, bahwa banyak kader PKS yang mendukung Pak Anies Baswedan. Bahkan kemarin dalam kunjungannya Pak Anies dalam acara Milad PKS, itu Pak Anies datang diteriaki, Pak Anies, Anies Presiden, Anies Presiden. Ini kan sesuatu yang real dan jelas bahwa para pendukung PKS ini menginginkan Pak Anies maju di 2024. Jadi ada chemistry teman-teman antara PKS dengan Pak Anies Baswedan. Apalagi pada waktu Pilkada 2017, PKS ini mendukung Pak Anies menjadi gubernur teman-teman. Dan alhamdulillahnya Pak Anies terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Semua berkat dukungan dari PKS juga. Karena PKS pendukung utama Pak Anies Baswedan. Dan hubungannya cukup cair, cukup baik teman-teman antara Pak Anies dengan PKS. Ini berbeda dengan Pak Prabowo dengan PKS saat ini teman-teman. Bahkan kalau kita lihat, tidak ada komunikasi yang intens. Tidak ada komunikasi yang sering dengan PKS. Malah Partai Gerindra ini melakukan koalisi dengan PKB. Padahal awalnya teman-teman, PKB itu mau berkoalisi dengan PKS. Dengan koalisi semut merah. Nah, itu sudah direncanakan teman-teman dan mau dideklarasikan. Tetapi toh nyatanya pada akhirnya PKB ini malah berhubungan baik dengan Gerindra dan melakukan koalisi. Dan kemarin sudah ada koalisi antara Gerindra sama PKB. Padahal awalnya ini PKB mau koalisi dengan PKS, tetapi ini tidak terjadi. Nah, ini teman-teman yang menjadi perhitungan dari PKS. Karena itu kemarin ada wacana koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dan kemungkinan ini akan terbentuk teman-teman dalam waktu yang tidak lama. Karena kalau kita melihat teman-teman apa yang pernah disampaikan Pak Surya Paloh, dia akan mengumumkan calon presiden yang kemarin direkomendasikan di Rakernas Partai Nasdem setelah terbentuk koalisi. Nah, karena itu banyak pihak yang mendesak agar koalisi Partai Nasdem, PKS, Demokrat ini segera terbentuk agar Pak Surya Paloh ini segera mengumumkan siapa sebenarnya yang dipilih oleh Pak Surya Paloh untuk menjadi calon presiden di 2024. Harapan publik adalah Pak Anies Baswedan. Kenapa? Pak Anies mendapatkan suara terbanyak di Partai Nasdem. Pak Anies juga mendapatkan suara terbanyak di PKS. Pak Anies juga mendapatkan suara di Partai Demokrat. Nah, ini memberikan peluang yang cukup besar bagi Pak Anies Baswedan maju di 2024. Apalagi teman-teman kita lihat
UAS ini datang ke petinggi PKS. Padahal petinggi PKS ini banyak menginginkan Pak Anies Baswedan. Nah, saya kira ini adalah bagian dari chemistry Pak Ustadz Abdul Somad kepada PKS untuk mendukung Pak Anies maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.